Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 2 Korintus 3 ayat yang ke-15 sampai 17. 2 Korintus 3 ayat 15 sampai 17. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Judul renungan kita hari ini adalah Arti Merdeka di Dalam Tuhan, ditulis oleh Claudia Jessica. Sahabat suara kasih, kehidupan Kristen ditandai dengan kesederhanaan. Tuhan Yesus menyimpulkan tujuan kita dengan 2 pernyataan, mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Namun dalam kemanusiaan, kita telah membuat apa yang Tuhan rancang untuk kedamaian, tujuan dan kesederhanaan menjadi rumit. Althusser berkomentar dalam The Pursuit of God, setiap usia memiliki karakteristiknya masing-masing. Saat ini kita berada di era kompleksitas agama. Kesederhanaan yang ada di dalam Kristus jarang ditemukan di antara kita. Sebagai gantinya, program, metode, organisasi dan aktivitas dunia menyita waktu serta perhatian, tetapi tidak pernah bisa memuaskan kerinduan hati, kedangkalan pengalaman batin kita, kekosongan ibadah kita, dan keduniawian. Semuanya bersaksi bahwa pada hari ini, kita mengenal Tuhan dengan tidak sempurna, dan kedamaian Tuhan hampir tidak ada sama sekali. Jika kita ingin menemukan Tuhan di tengah semua kegiatan di luar keagamaan, pertama-tama kita harus memutuskan untuk menemuinya, dan kemudian melanjutkan dengan cara yang sederhana. Semoga kita menemukan kedamaian dan sukacita yang datang dari mengejar kekristenan sederhana minggu ini. 2 Korintus 3 ayat 17 mengatakan, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan dari dosa bukanlah sesuatu yang dapat kita lakukan sendiri, sekalipun harus menangis darah. Kemerdekaan dari dosa tidak bisa dibeli dengan uang ataupun harta. Kemerdekaan dari dosa hanya bisa didapatkan melalui penebusan darah Tuhan Yesus Kristus yang berharga dan penuh kuasa. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan tentang efek yang meluas.
dan membebaskan dari kematian Tuhan Yesus bagi semua orang yang datang untuk percaya kepadanya dan mengklaim Dia sebagai Tuhan. Semoga kita menjadi anak-anak yang dibebaskan dari ikatan perbudakan, karena Kristus telah mati untuk membebaskan kita. Roma 8 ayat 1-2 mengatakan, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut." Dengan kepenuhan Roh datanglah suatu hukum baru, suatu perjanjian baru yang dengannya rantai dosa diputuskan. Kita tidak lagi dihukum untuk hidup di bawah tirani dosa, melainkan dibebaskan untuk hidup di bawah hukum Roh yang baru, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kebenaran sederhana dari kitab Injil mengenai dosa adalah bahwa kemerdekaan milik kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Mengalami kemerdekaan sejati dari dosa, berarti hanya hidup dalam terang kepenuhan Roh Kudus yang penuh kuasa, dan firman kebenaran Allah yang hidup dan aktif tentang Anda. Roma 6 ayat 6 dan ayat 22 mengatakan, "Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Anda bukan lagi budak dunia ini. Masa lalu Anda tidak mendefinisikan Anda. Masa depan Anda adalah masa depan yang damai, sukacita, dan menerima kemerdekaan di dalam Roh. Tuhan memiliki rencana yang luar biasa untuk Anda, yang jauh melampaui sekedar mengatasi dosa. Tuhan Yesus mati untuk memberi Anda kehidupan yang berkelimpahan, di mana kemerdekaan dan cinta adalah bagian Anda, bukan dosa ataupun kehancuran. Perbarui pikiran Anda pada hukum Roh yang menjadi milik Anda saat ini, ketika menghabiskan waktu dalam doa yang dipandu. Yakobus 5 ayat 16 berkata, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh." Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tindakan mengakui dosa kita satu sama lain, sangat berpengaruh dalam mengalami kemerdekaan yang telah disediakan bagi kita. Sahabat Suara Kasih, ketika kita mengakui dosa kita membawanya ke dalam terang, mengungkap kebohongan, dan mampu melihat dengan lebih baik rencana musuh yang merusak. Dalam terang itulah kita mengalami kemerdekaan yang tersedia bagi kita. Marilah kita renungkan, semoga kita dipenuhi dengan keberanian untuk dapat mengungkap dosa kita, dan dapat berjalan dalam kemerdekaan kebenaran hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu,
Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.